Mas Eros, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Mas Rian, jadi yang pertama tentang BTPS kemarin ya. Ya, Kalau dilihat analisanya Pak Eros itu sangat menarik. Dalam keadaan under value itu kemungkinan bisa boost itu di tahun 2024. Tapi hari ini saya dari posisi kemarin itu asumsi saya juga BTPS ini lagi menggarap merger dengan Muamalat, Pak. hmm, Oke, tapi dalam malam ini saya baca lagi di informasi Bank Tabungan Negara BTN Syariah itu dengan Bank Muamalat dan 3 bank swasta juga akan menggarap merger gitu. Apakah hmm. itu ngaruh nih apabila nanti Bank BTN yang jadi merger dengan Muamalat dan 3 bank swasta itu BTPS-nya akan stay down aja atau bagaimana analisa Pak Eros? Saya kemarin mendengar Pak Eros tuh mau ngambil tuh Pak Eros BTPS itu di Oke. tapi dengan baca Baik. ini jadi ada suatu question mark ya, karena saya tidak ahli di perbankan. Mas Heros kan lebih jago di perbankan. Kemudian yang kedua, Mas Heros, Ya, value investment ini orang masuk ke sini, tanda kutipnya itu goalnya memang cari penghasilan tambahan ya, penghasilan lah ya, yang lebih aman ya. Nah dengan kondisi hmm. sekarang Februari, Maret, April, Mei ini, zaman-zamannya bagi dividen Pak Heros. Yang bagi dividen itu biasanya yang fundamentalnya bagus. Jadi harusnya logika saya masuk dalam teropongannya tim Pak Eros, Mas Eros itu mana-mana yang akan bagi dividen. Nah, apakah mungkin nggak program kita di add untuk kondisi ini sehingga kita bisa edit value juga bulan Februari. Oke. Nah, yang berapa persen lah dari investing kita carikan orang misalnya bagi dividen bulan Maret pertengahan gitu kan, kita beli sekarang nih dapat cuan 1% saja tuh udah lumayan itu dalam berapa bulan itu. Kita nggak cari gede-gede gitu kan. Tapi kalau ada 10 yang bagi dividen dapat 1%, itu kan udah 10% tuh Pak Eros. Kira. Dan yang bagi dividen selalu adalah yang fundamentalnya bagus menurut saya. Mohon tanggapannya Pak Eros sama Mas Rian ya Pak. Oke. Terima kasih Mas Eros, Mas Rian. Siap. Terima kasih Pak Fahmi. Baik, pertanyaannya menarik juga nih ya. Mengenai BTPS ya, kemarin sudah kita bahas, memang kita tidak bahas mengenai mergernya Pak ya. Karena memang dalam public expose-nya ataupun dalam press release-nya, dalam keterbukaan informasi yang langsung dari manajemen itu belum ada informasi ya. Jadi memang baru rumor di berita ya. Cuman kalau rumor itu biasanya ya belum kita tanggapi, yang kita tanggapi tetap harus dari manajemennya gitu, apakah itu benar atau tidak. Cuman seperti ini, kalau BTN Syariah merger dengan Muamalat plus dengan BTPS, karena kan tadi rumornya BTPS merger dengan Muamalat, kemudian BTN Syariah akan merger dengan Muamalat. Nah, berarti ada 3 ini ya, BTN Syariah, Muamalat, kemudian BTPS. Nah, akan jadi seperti apa? Nah, pertama pastinya BTN Syariah ini kan berarti BUMN ya Pak ya, anak dari BTN, di mana BTN ini adalah BUMN. Nah, yang problem adalah bagaimana nanti dengan penyertaan modalnya, siapa yang akan menguasai atau menjadi pengendalinya gitu. Berbeda dengan merger kemarin ya, BRIS kemarin ya, BSI kemarin itu kan udah semua BUMN, jadi udah enak tuh, udah pasti dalam hal kepemilikan di bawah pemerintah ini udah dapat itu. Cuman kalau yang melibatkan swasta, pertama pertanyaannya itu. Yang kedua, mengenai merger dengan Muamalat. Apakah menjadi added value atau tidak? Tergantung, kalau misalkan Muamalat ini bank yang bagus, bank yang sehat, itu jadi added value. Kenapa BRIS kemarin setelah merger langsung naik? Karena value-nya kan ibaratnya naik kan gitu. Yang tadinya cuman BRI Syariah, ya misalkan value dari BRI Syariah itu 300, ditambah dengan value dari BNI Syariah, ditambah dengan value dari Mandiri Syariah, di mana Mandiri Syariah ini kalau saya lihat ini yang terbaik ya dari 3 bank syariah ini, yang terbaik itu Mandiri Syariah, ya sudah value-nya otomatis nambah dari 300 anggap aja jadi 1000, ya pasti akan diikuti dengan harga sahamnya ya, karena memang itu merger perusahaan-perusahaan bagus ya, jadi perusahaan ini sudah bagus gabung jadi satu ya, value-nya naik. Berbeda dengan kalau misalkan merger yang satu bagus yang satu jelek
Nah, kalau yang satu bagus, yang satu jelek ini menjadi added value buat perusahaan yang jelek, tapi menjadi beban buat perusahaan yang bagus. Yang tadinya value-nya 300, tapi di yang lain ini value-nya minus 100, ya digabung jadi minus, menjadi value-nya nggak 300 lagi, tapi 200 gitu kan. Nah, jadi apakah merger dengan muamalat akan bagus atau tidak, berarti harus kita cek dulu nih. Muamalatnya ini sehat atau enggak. Kalau dulu kan ya, dulu itu kan muamalat enggak sehat ya, enggak sehat, likuiditasnya kering dan sebagainya, sampai akhirnya kemarin kan ada yang sempat mau diakuisisi oleh putranya dari Pak Habibie itu ya, lupa ya. Nah itu kan dulu, cuman sekarang kondisinya saya kurang tahu seperti apa, apakah sudah sehat atau belum, kurang tahu saya. Nah nanti kita cek lagi, cuman memang yang paling aman adalah kita tunggu rilis resminya dari manajemen, apakah benar-benar akan merger atau tidak. Harusnya kalau diajak merger dengan perusahaan yang nggak bagus, ya harusnya sih nggak mau ya, nggak mau karena akan menjadi beban. Tapi kalau di merger dengan perusahaan yang bagus, ya pastinya mau, akan menjadi added value seperti itu ya. Termasuk juga nanti isu merger BTN Syariah, Muhammad, dan 3 bank syariah swasta, kita belum tahu ya, nanti kita tunggu rilis resminya dari manajemen. Itu yang pertama, kemudian yang kedua mengenai dividen. Nah, dividen investing ini juga harus kita pahami bahwa dividen investing ini bukan hanya sekedar kita beli sekarang, pertengahan Maret dapat dividen, habis itu kita jual. Itu bukan seperti itu sih Pak. Tapi memang dividen investing itu adalah memang kita beli saham untuk kita hold selama mungkin dengan memanfaatkan dividen yang ada. Gitu. Misalkan contohnya tadi mungkin ya Mbak Sian sempat spill misalkan POWR itu pernah menjadi salah satu watchlist kita juga ya. Yang dimana setiap tahun paling enggak return 7% itu pasti dapat dari dividen yield-nya ya, atau mungkin properti katakanlah Dimas ya, biasa itu juga 7%, 5% kita dapat. Sektor batu bara itu juga kita dapat. Nah, tapi di situ biasanya ketika kan fenomenanya ini kan orang dapat dividen langsung jual gitu kan ya, berarti setelah pengumuman dividen pasti harganya turun. Jadi kalau kita cuma cari dividen habis itu dijual, itu resiko tinggi Pak. Termasuk juga menurut saya spekulasi. Kecuali kalau memang di hold selama mungkin untuk mendapatkan dividen, nah itu berbeda cerita. Jadi di situ harus kita pahami dulu ya. Dan memang kalau dulu awal-awal tahun 2020 sampai pertengahan 2022 itu kita memang masukkan banyak saham yang penting fundamental bagus under value gitu ya. Cuman kan sekarang sudah berubah ya, karena sekarang kita fokusnya adalah di turnaround sama growth company doang nih. Jadi dalam artian kalau dia cuman sekedar membagi dividen tapi kinerjanya nggak growth gitu kan ya, atau ya stagnan biasa-biasa aja, itu nggak kita masukin watchlist ya. Apakah besok ke depan akan kita pertimbangkan juga buat dividen investing, ya nanti kita lihat. Karena sejak awal yang selalu disclaimer yang saya sampaikan adalah yang saya sampaikan sesuatu yang saya praktekkan. Dan saya sendiri saya tidak mempraktekkan dividen investing, tapi saya mempraktekkan mencari growth company atau turnaround company. Itu yang mungkin nanti kita bisa menjadi masukan buat kita bagaimana kalau kita pengen masuk ke dividen investing ya. Jadi beli sebenarnya dalam watchlist kita ini sebagian juga bisa kita jadikan dividen investing ya. Contohnya ya Sido kemarin Januari kita bahas itu, dia kan rutin juga bagi dividen. Itu dalam jangka panjang kalau labanya naik, dividennya pasti juga makin gede kan gitu kan ya. Itu juga bisa Sido. Kemudian Elsa mungkin ya, saham yang dividennya juga cukup lumayan. Ada Elsa di harga 400 pun itu masih dapat kira-kira 7%-an dividen. Itu kan lumayan juga itu ya. Elsa, kemudian Adaro kemarin juga lumayan. Tapi memang itu tadi fokus kita saat ini memang cari growth company atau turnaround company. Jadi ketika dia sudah growth, harga sahamnya sudah mendekati harga wajar, ya kita keluarkan. Termasuk juga saham-saham yang nggak bagi dividen ya, sepanjang dia growth,
kita tetap masukkan juga seperti WH, MAPA ya tadi sebutkan Pak Yunan, dapat Bagger itu kan nggak bagi dividen sama sekali tuh ya, tapi growth-nya bagus, harga sahamnya juga naik. Nah itu memang fokus kita saat ini ya. Jadi value investing memang cabangnya banyak. Nah dari cabang-cabang yang banyak ini untuk saya sendiri, saya pribadi memang fokus di growth company atau turnaround company ya. Tapi terima kasih masukannya Pak Fahmi mengenai dividen investing, nanti kita pertimbangkan juga sih. Mungkin kira-kira itu Pak Fahmi ya, semoga menjawab pertanyaannya.